Shalom, ketemu lagi dengan kami sekeluarga saudaraku di dalam ibadah. Ini adalah hari Minggu, hari yang berbahagia di mana kita anak-anak Tuhan mau beribadah kepada Tuhan kita yang luar biasa itu karena sepanjang minggu Tuhan sudah memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Puji Tuhan saudara kekasih. Untuk itu saudara kekasih, mari kita akan sama-sama mau beribadah kepada Tuhan bersama dengan kami sekeluarga. Dan kita angkat lagu pujian kita sukacita karena Tuhan sudah memberikan kita kekuatan dan kesehatan pada saat ini. Kita angkat pujian kita, satu kota tanpa malam di Yerusalem baru. Haleluya. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersamanya. Inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku, amin. Ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku. Ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Raja damai dalam hidupku. Haleluya saudara kekasih, inilah tujuan kita. Ingin cepat-cepat rasanya kita bertemu dengan Tuhan, Raja di atas segala raja itu. Haleluya. Untuk itu saudara kekasih, kita bangun hubungan kita lagi lebih dalam kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku, sebentar lagi kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita angkat lagi pujian kita senantiasa untuk menyambut firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikianlah hidupku di tanganmu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bantulah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segala jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, terima kasih Tuhan buat saat ini Bapak yang sudah Kau berikan kami kekuatan, kesehatan di sepanjang minggu. Engkau sudah menolong kami Tuhan, dan di hari Minggu yang berbahagia ini kembali kami anak-anakmu datang bersekutu memohon segala belas kasihan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku. Inilah kami anak-anakmu Tuhan Yesus, mau taat beribadah kepada Tuhan. Mari urapilah ibadah kami ini, pimpinlah ibadah kami dari awal pertengahan hingga tamatnya. Kuasa Roh Kudus yang bersama dengan kami Bapa yang baik dalam surga. Bagi seluruh saudara-saudara kami, keluarga, bagi setiap orang-orang yang bersama dengan kami beribadah, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan double bagi mereka Bapa. Sukacita dan sejahtera Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu, berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang kekasih ya. Langsung saja kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya.
Boleh kita mau belajar sama-sama saudaraku yang kekasih di dalam Kejadian. Kejadian 15. Saudaraku yang kekasih, Kejadian 15, ya. Kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kejadian 15 ayat pertama sampai dengan ayat ke-6. 2 ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apa yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang nanti menjadi ahli warisku. Tetapi hambamu nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal ini kepadanya sebagai kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Ya, sungguh indah firman Tuhan pada saat ini untuk boleh kita sama-sama belajar, ya, di mana senantiasa Abraham berdialog, ya, kepada Tuhan, saudaraku yang kekasih. Ketika Abraham berdialog sama Tuhan, saudaraku, dia pada saat ini berumur 75 tahun, saudaraku yang kekasih, ya. Dan Abraham belum memiliki keturunan, saudaraku, 75 tahun, ya, ketika Tuhan berbicara dengan Abraham, ya, dikatakan di sana, jangan takut Abraham, aku perisaimu, upamu akan sangat besar. Lalu Abraham menjawab, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal, sebentar lagi aku akan meninggal, umurku sudah 75 tahun, satu pun keturunan belum engkau berikan kepadaku Tuhan. Yang menjadi ahli warisku adalah senantiasa pembantuku Eliezer itu. Abraham berbicara kepada Tuhan, saudaraku yang kekasih. Tetapi Tuhan berkata kepada Abraham, jangan takut Abraham, ya. Saudaraku yang kekasih, ya, inilah senantiasa kekuatan yang dimiliki Abraham ketika Tuhan berkata jangan takut. Dan diperhadapkan dia, saudaraku, di dalam ayat yang kelima, saudaraku yang kekasih, ya. Apa dikatakan di ayat yang kelima? Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau bisa menghitung itu Abraham. Abraham, ya, namanya saat ini masih Abraham. Ketika Tuhan masih memanggil dia umur 75, namanya Abraham. Tetapi saudaraku yang kekasih, ya, di ayat selanjutnya, saudaraku yang kekasih, di mana di pasal yang ke-17, ya, Tuhan menggantikan nama Abraham menjadi Abraham, ya. Sarai menjadi Sarah, saudaraku yang kekasih, ya. Ketika itu 75 tahun Tuhan membawa mereka, dia memanggil, saudaraku, 75 tahun belum punya keturunan, saudaraku yang kekasih. Tetapi Abraham, saudaraku yang kekasih, ketika Tuhan berbicara kepadanya, dia tidak tak berhati, dia percaya apa yang Tuhan katakan. Coba lihat, hitung bintang-bintang di langit, begitulah keturunanmu, bayangnya Abraham. Lalu Abraham percaya akan hal itu, saudaraku yang kekasih. Itulah yang membuat Abraham Bapak menjadi orang yang percaya, karena dia tidak pernah ragu akan setiap firman yang Tuhan katakan, yang dapat mengubah sesuatu yang mustahil menjadi mungkin, saudaraku yang kekasih, ya. Itu mungkin secara manusia, tidak mungkin lagi punya keturunan, sudah mati haid sesara, saudaraku, 75 tahun belum punya keturunan. Tetapi ketika Tuhan berkata, Abraham tidak membantah, dia percaya itu firman, sekalipun dia sudah lanjut umur, saudaraku yang kekasih. Itulah yang membuat, ya, Abraham dibenarkan, saudaraku yang kekasih, karena kepercayaannya yang teguh itu, ya. Yang dapat kita pelajari pada saat ini, apa yang mengubah sesuatu yang mustahil menjadi mungkin, ya. Ada 3 yang dapat mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Ada 3. Yang pertama, Kejadian 15 ayat 5. Inilah yang kita mau lihat, saudaraku. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, ya. Abraham mengubah cara berpikir dan cara pandangannya. Coba lihat, kalau dia memakai dengan logika, dengan pikirannya sendiri, pasti ada pembantahan yang gak mungkin lah. Aku sudah berumur 75 tahun, istriku pun sudah tua, sudah mati haid, tidak mungkin. Secara manusia bisa itu, saudaraku, keluar dari kehidupan Abraham, tetapi dia tidak mau.
ya memiliki segmen yang seperti itu, tetapi cara berpikir, cara senantiasa pemandangannya berubah oleh karena kebenaran firman. Itulah yang membuat kenangan besar terjadi bagi Abraham. Dia rubah cara pandangannya, dia rubah cara berpikirnya. Karena Tuhan yang berfirman, saudaraku, maka tidak ada yang mustahil. Yang dapat mengubah, saudaraku, sesuatu adalah Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, untuk itu saudaraku yang kekasih, ya, mari kita dengan sungguh-sungguh, saudaraku, ya, untuk menanti janji Tuhan bagi kehidupan kita. Mungkin saudaraku, apapun pergumulan kita pada saat ini, ya, belum rasanya tercapai, mana mungkin, ya. Bagi orang yang belum keturunan, aku punya keturunan, aku sudah lanjut umur. Tidak ada yang tidak mungkin asal kita sungguh-sungguh bagaikan Abraham ini, saudaraku yang kekasih, sungguh-sungguh menanti janji firman Tuhan itu. Dia senantiasa waktu itu umur 75 tahun, tetapi digenapi ketika dia umur 100 tahun, maka Sarah melahirkan. Setelah Abraham berumur 100 tahun, berarti ada penantian 25 tahun di dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Tetapi mereka tetap teguh, tetap setia menanti janji Tuhan, tidak ragu. Saudaraku yang kekasih, janji Tuhan itu bukan langsung dikasih. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, bukan langsung besoknya Sarah mengandung, tetapi ada penantian 25 tahun. Disinilah Tuhan lihat kegigihan daripada Abraham dan Sarah, saudaraku yang kekasih. Sehingga apa? Dia menjadi bapak orang percaya karena dia percaya kepada firman Tuhan. Haleluya. Demikian juga sekalipun belum ada jawaban dalam kehidupan kita, mungkin sudah lama kita bergumul kepada Tuhan, mungkin sudah lama kita menikah, belum punya keturunan. Ya saudaraku, kita contoh ini Abraham yang memiliki janji-janji Tuhan, ya, di dalam kehidupannya. Asal kita teguh, setia, jangan kita lari daripada jalan Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu menjadi kebenaran bagi kita. Kepercayaan yang dapat mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya, puji Tuhan. Apapun pergumulan kita, mungkin dalam keadaan kesulitan keuangan, mungkin dalam, ya saudaraku yang kekasih, usaha kita mandek, saudaraku yang kekasih, bermacam-macam, mungkin ya sudah ada menunggu utang piutang kita, ya banyak masalah kita masing-masing, mungkin masalah penyakit, saudaraku, masalah anak, banyak saudaraku yang kekasih, ya, jangan pernah lari, yakin dan percaya. Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, maka firman Tuhan ini akan terjadi sebagaimana terjadi kepada Abraham. Demikian juga terjadi kepada kita. Haleluya. Kita adalah keturunan Abraham, ya. Jadi berhak kita menerima janji-janji yang daripada Tuhan. Kalau sudah Tuhan katakan kepada Abraham, ya, janji itu akan turun temurun. Kita adalah keturunannya. Berhak kita. Abraham sudah diberikan, ya, luar biasa. Keturunannya luar biasa. Berkat Abraham luar biasa. Itulah berkat Abraham turun kepada kita karena kita adalah keturunannya. Jadi jangan pernah ragu, saudaraku, menanti janji Tuhan. Ya, luar biasa inilah yang dapat mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah yang pertama. Yang dapat mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kedua, haleluya. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Esther. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Haleluya, saudaraku kekasih. Elia adalah manusia biasa seperti kita, tetapi karena dia bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, dikatakan di ayat ini, Elia adalah manusia biasa seperti kita. Dia bersungguh-sungguh. Ini yang kita garis bawahi, saudaraku yang kekasih. Yang dapat mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin adalah doa yang kedua. Ya, saudaraku yang kekasih, Elia manusia biasa sama seperti kita, tetapi ketika dia berdoa mengangkat tangannya kepada Tuhan sungguh-sungguh berarti, saudaraku yang kekasih, dengan hati sepenuh, ya, tidak separuh-separuh, tetapi sungguh-sungguh dia yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa apa yang didoakannya itu pasti akan dikabulkan. Maka apa yang terjadi? 3 tahun 6 bulan katanya di dalam firman Tuhan ini, saudaraku yang kekasih, ya, hujan tidak turun. Bayangkan, saudaraku, ya, seorang nabi berdoa 3 tahun 6 bulan tidak datang hujan. Tetapi ketika dia mengangkat tangannya lagi berdoa kepada Tuhan, turunlah kiranya hujan. Turun juga hujan, saudaraku. Ya, doa dapat senantiasa. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh, apa yang kita minta pada saat ini, ya, kita percaya. Doa yang sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Ya, Elia sama seperti kita.
Kita juga bisa kalau kita sungguh-sungguh berdoa. Apa yang menjadi pergumulan pada saat ini, apa yang menghimpit kita pada saat ini, sungguh-sungguh yakin kita, ya, menanti janji Tuhan itu dibutuhkan ketekunan. Saudaraku, kesetiaan dibutuhkan, ya, karena jawaban daripada Tuhan tidak pernah instan bagi anak-anaknya, tetapi jawaban daripada Tuhan jawaban yang paling indah pada waktunya. Waktu Tuhan, bukan waktu kita. Waktu kita maunya cepat-cepat dijawab pergumulan kita, maunya seminggu, ya. Tetapi lihat Abraham, ketika Tuhan berkata kepada dia, keturunanmu seperti bintang di langit. 25 tahun dia menanti janji itu, saudaraku, sehingga Ishak lahir. Itu bukan penantian yang sedikit, 25 tahun. Kita juga, saudaraku, maunya cepat-cepat, tetapi Tuhan punya rencana. Karena Tuhan berkata, rancanganmu bukanlah rancanganku. Tetapi setiap rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Haleluya. Yakin dan percayalah, saudaraku, sekalipun saat ini belum ada rasanya pertolongan Tuhan, yakin kebenaran firman Tuhan. Jangan kita ragu dan bimbang seperti Abraham ini, Bapak kita ini, saudaraku yang kekasih, ya. Bisa kita lihat dulu contoh, ya, yang teguh di dalam doanya juga, yang dapat mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. 1 Samuel 1 ayat 10. 1 Samuel 1 ayat 10. Bacakan. 1 Samuel 1 ayat 10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Haleluya, saudaraku yang kekasih. 1 Samuel 1 ayat 10, demikian katanya, saudaraku yang kekasih, ya. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ini, saudaraku, Hana yang dimaksud di ayat firman Tuhan ini, saudaraku yang kekasih, ya. Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kenapa? Karena dia belum memiliki keturunan, ya, saudaraku yang kekasih. Suami daripada si Hana ini adalah saudaraku Elkana. Elkana ini, saudaraku yang kekasih, memiliki 2 istri. Satu Penina, satu Hana. Tetapi madunya ini, saudaraku, selalu menyakiti hati daripada si Hana. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai keturunan. Inilah yang membuat hati si Hana gondok, saudaraku yang kekasih, ya. Merasa dia tidak diperhitungkan, saudaraku yang kekasih. Tetapi dia tidak lari kepada dukun, tidak lari kepada orang pintar, tidak lari ke dunia ini. Tetapi lihatlah ayat, bisa kita baca ini, saudaraku yang kekasih. Kalau ada kesempatan baca ini adalah kisah yang luar biasa, saudaraku yang kekasih. Perempuan yang luar biasa. Hana ini adalah orang yang bisa kita contoh imannya, saudaraku. Ketika ada masalah, ya, ketika dia disakiti oleh madunya Penina, saudaraku yang kekasih, dia datang ke rumah Tuhan, ya, kepada iman Eli, saudaraku yang kekasih. Ketika itu dia berdoa bersungguh-sungguh, terseduh-seduh, menangis. Terseduh-seduh artinya, saudaraku yang kekasih, kalau dalam bahasa Batak, mau sampai boki-oki imam berdoa. Itulah ibaratnya. Tuhan, Tuhan. Sampai terseduh dengan hati yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kiranya melihat aku, perhitungkan aku, Tuhan. Perempuan ini yang tidak senantiasa diperhitungkan dalam keluarga karena aku belum memiliki keturunan, tetapi Hana senantiasa mendapat jawaban yang luar biasa daripada Tuhan. Haleluya. Sehingga di ayat yang ke-20 ini, saudaraku yang kekasih, ya, tidak bisa kita baca sekarang semuanya. Nanti saudaraku yang membaca di rumah, saudaraku, kisahnya. Di ayat 20 dikatakan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan. Itulah namanya anaknya Samuel, anak perjanjian, saudaraku yang kekasih. Sehingga Samuel menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan, ya. Oleh karena perempuan ini lahirlah seorang nabi yang besar, Nabi Samuel, saudaraku yang kekasih. Tidak ada yang mustahil, ya. Mungkin bagi madunya Penina, saudaraku, kan menindas dia sampai tuanya, tetapi bukan. Tuhan melihat orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh menangis berdoa. Doa adalah jawaban dari segalanya. Doa mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudaraku yang kekasih, kalau engkau sakit, mungkin dokter berkata, ya sudah diponis, mungkin engkau tidak akan bisa lagi sembuh, ya. Tetapi ingatlah kebenaran firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dokter bisa berkata seperti itu, tapi Tuhanlah yang penentu dalam setiap kehidupan kita ini. Haleluya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, sungguh-sungguh datang melipat tangan kita berdoa kepada Tuhan. Apa yang mengikat kita pada saat ini, apa yang membuat pikiran kita tidak plong kepada Tuhan, ya, mari masuk di dalam doa. Doa dapat mengubah. Lihat Elia, lihat Hana ini, bahkan banyak lagi ayat-ayat firman Tuhan, saudaraku, yang begitu luar biasa berdoa sehingga mereka mendapat kekuatan baru. Haleluya. Itu yang kedua, saudaraku, yang bisa mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang ketiga yang dapat kita pelajari, saudaraku yang kekasih, ya, iman. Haleluya. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai
sampai 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Yang mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin adalah iman. Itulah yang ketiga yang dapat kita pelajari, iman kita. Yang dapat mengalahkan dunia ini adalah iman kita. Ya, iman itu adalah suatu kepercayaan kita kepada Tuhan. Tidak ada dapat yang mengganggu gugat orang-orang yang beriman karena kepercayaannya kepada Tuhan. Haleluya. Ya, mari beri apa yang kau imani saat ini. Mungkin kau, saudaraku yang kekasih, supaya pergumulanmu, aku ku imani supaya tahun depan aku bisa sukses. Ku imani supaya usahaku ini bisa berjalan lancar. Ku imani supaya utang-utangku ini semua ludes, habis, ya dibayar oleh Tuhan. Saudaraku kekasih, aku mengingani supaya mungkin aku untuk mendapat keturunan. Aku mengimani supaya keluargaku dipulihkan mungkin tahun depan. Saudaraku, apa yang kau imani, kepercayaanmu itu yang dapat menyelamatkan kau. Asal kau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, imani. Ya, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ya mau sungguh-sungguh berdoa kepadamu. Ku imani Tuhan bahwa aku akan sembuh. Ku imani Tuhan bahwa aku punya keturunan. Ku imani Tuhan bahwa keluarga aku akan dipulihkan. Ku imani Tuhan keuanganku akan dipulihkan. Ku imani Tuhan anak-anakku akan beribadah dengan aku, dengan seisi rumah tanggaku. Ku imani. Tetapi dengan lewat perbuatan kita, Tuhan memperhitungkan setiap perbuatan anak-anaknya. Asal kita mau menuruti kebenaran firman Tuhan. Maka di dalam Matius 9 ayat 29 dikatakan, jadilah padamu menurut imanmu. Jadilah padamu menurut imanmu. Ya saudaraku yang kekasih, inilah ayat terakhir, bacakan dulu. Ya, Matius 9 ayat 29. Matius 9 ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Haleluya. Ini statementnya saudaraku yang kekasih, Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Saudaraku yang kekasih, ya, Yesus meneruskan perjalanannya dari sana. 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami anak Daud. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Yesus berkata kepadanya, percayakah kamu? Percayakah kau bisa kusembuhkan? Lalu mereka berkata, aku percaya. Jadilah seperti imanmu, sehingga dia bisa melihat. Saudaraku, orang buta bisa melihat karena dia kepercayaannya itu kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup. Dia tidak ragu. Ketika Yesus berkata, percayakah kau dapat sembuh? Percaya. Sehingga terjadi keajaiban, saudaraku. Jadi jangan ragu kita, saudaraku yang kekasih. Ya, kita harus percaya, punya iman yang kokoh di dalam Tuhan, yang tidak dapat, saudaraku, digoyahkan dengan situasi apapun. Punya kekuatan. Karena Yesus yang memberikan itu kepada kita. Haleluya. Tuhan menjadikan kita, menciptakan kita supaya kita menjadi anak-anak pemenang di dalam Tuhan. Bukan menjadi anak-anak yang, saudaraku, tawar hati. Ya, saudaraku yang kekasih, sudah dia bayar semua. Segala penyakit kita sudah dia pikul semua di kayu salib. Semua kelemahan kita sudah dia pikul itu di kayu salib. Tinggal saat ini, saudaraku, bagaimana kita meresponi kebaikan Tuhan itu bagi kita. Mari kita bangun hubungan kita dengan seluruh keluarga kita, ya, menguatkan, saling menguatkan. Inilah yang dapat senantiasa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Adalah iman, adalah doa, adalah kepercayaan. Itulah yang dapat, saudaraku yang kekasih, mengubah. Sehingga Abraham mendapat kekuatan yang luar biasa. Keturunannya lah kita, tidak bisa dihitung keturunan Abraham. Jadi saudaraku yang kekasih, mari Tuhan bisa memperhitungkan setiap apa yang kita lakukan kalau kita berkenan kepada Tuhan. Inilah ringkasan ibadah kita yang boleh menguatkan kita, saudaraku, di pagi ini. Haleluya, Ya, di hari amin. Minggu yang berbahagia ini, supaya kita tahu bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini adalah anak-anak Tuhan yang berhak menerima janji-janji itu. Kita keturunan Abraham. Bapak kita orang percaya, kita juga harus percaya kepada firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku kekasih. Ya, inilah saudaraku
ibadah kita pada saat ini. Mari kita dengan tekun mencari Tuhan. Untuk itu saudaraku, jangan pernah saudaraku yang kekasih lemah di dalam mencari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ya di dalam ibadah-ibadah yang kita buat seperti ini, tunggu terus ibadah-ibadah yang kita akan lakukan. Kalau kita 2-3 orang berkumpul di dalam Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa hadir di tengah-tengah ibadah kita itu saudaraku. Yakini dan ya percayalah, firman Tuhan dapat mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih, kita tutup di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, inilah kami anak-anakmu yang sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mengajarkan kami seperti Bapak kami Abraham yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan, tidak pernah dia ragu akan setiap janji-janjimu. Kami juga Tuhan akan mencontoh iman daripada Bapak kami Abraham, Bapak, karena kami adalah keturunannya. Terima kasih Bapak, apa yang kami imani pada saat ini Bapak, baik sakit penyakit, mungkin ada anak-anakmu yang sakit penyakit, kami yakin dan percaya darah anak domba Allah pasti akan memberikan kesembuhan yang luar biasa. Joklah itu iman kami akan terjadilah itu kepada kami. Bapak yang baik, mungkin rumah tangga yang retak, mungkin senantiasa masalah Bapakku perekonomian, mungkin masalah keuangan, Tuhan Engkau akan dapat memulihkan kami semua anak-anakmu. Belas kasihan daripada Tuhan turun bagi kami anak-anakmu ya Bapak yang baik. Jadikanlah kami penurut kebenaran firman Tuhan, agar kami tetap teguh berdoa, agar kami tetap percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik dalam surga, terpujilah Engkau di hari Minggu yang berbahagia ini. Kami mau merasakan indahnya hidup bertemu dengan Engkau ya Allahku. Terpujilah namamu dimanapun seluruh keluarga kami, saudara kami, sahabat-sahabat kami, setiap orang yang mendengarkan ibadah kami. Kami yakin dan percaya mereka dikuatkan, mereka akan mempunyai senantiasa Tuhan Yesus roh yang menyala-nyala untuk memuji memuliakan Engkau. Terpujilah namamu Tuhan, kuasailah kami sampai Engkau datang kali yang kedua. Terpujilah namamu, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami tutuplah ibadah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang kekasih ya. Inilah ringkasan ibadah kita. Tunggu saja ibadah kita selanjutnya saudara yang kekasih. Kalau saudara mendukung kami di dalam pelayanan ini, maka senantiasa kami pun akan semakin bersukacita untuk memuji memuliakan nama daripada Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, jangan lupa tetap saudaraku ya, like, subscribe, bahkan juga hidupkan loncengnya saudara yang kekasih. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu, selamat berbahagia. Haleluya, shalom.